Lanjut. Bagaimana cara Muhammad Al-Haris bersiul sambil melet? Beragain. Jadi gini. Nama saya Muhammad Al-Haris. Saya mahasiswa prodi KPI angkatan 19, kuliah di IAIN Langsa. Hari ini saya akan main di Tanyain Yuk. Oke, terima kasih. Baik. Ya, ini nama saya. Lanjut. Lanjut. Aduh, agak apa? Masya Allah. Siapa itu Muhammad Al-Haris? Oke, sedikit kasih gambaran tentang diri saya. Saya adalah mahasiswa semester 7 yang lagi bergelut dengan judul lanjut saya apa dibilangnya? Saya orangnya suka makan tapi nggak gemuk-gemuk. Ya, bisa dilihat dari apa yang kalian lihat gitu ya kan. Lanjut. Apalagi ya? Punya cita-cita jadi polisi tapi sadar akan kekurangan diri. Oke, udah itu dulu ya. Lanjut. Soalnya banyak nih. Bagaimana hari yang sempurna menurut Muhammad Al-Haris? Jadi kalau misalkan ditanya apa hari yang sempurna menurut saya, karena saya ini anak kos, hari yang sempurna menurut saya itu adalah ketika Anda bangun di pagi hari, habis itu beres-beres, siap nyuci, siap berisi kos, habis itu udah sarapan pagi. Menurut saya itu hari yang sempurna dan nggak ada lagi setelah itu. Oh, sama satu lagi, tugas nggak ada. Nggak mungkin ya. Tapi saya pernah ngerasain sekali kayak gitu. Bangun pagi, beres-beres, semua udah aman, tugas nggak ada, main HP, tidur lagi. Lanjut. Sangat produktif. Apa pengalaman terdebes Muhammad Al-Haris? Kalau ditanya apa pengalaman terdebes, ada tiga pengalaman terdebes menurut saya. Pengalaman ya. Yang pertama yang sangat membekas sekali di hidup saya pernah jadi yetim 2 kali. Agak gelap ya, tapi betul pengalaman terdebes sih. Untuk apa kehidupan lah gitu ya kan. Soalnya ya serius, saya pernah jadi yetim 2 kali. Selanjutnya pengalaman nanti. Habis itu pengalaman terdebes selanjutnya adalah menjadi ketua dari Islamic Broadcasting Project. Saya menjabat dari tahun 2020 sampai 2021. Itu saya adalah ketua angkatan kedua. Setelah Bang Rajul, saya baru sekarang ketua kalian, Muhammad Nasi. Oke, 2 itu. Lanjut ya. Bentar. 3 kali ditolak judul. Bagaimana perasaan Muhammad Al-Haris sekarang? ini efeknya besar nih, karena belum sempat saya ngomongin aja, saya udah agak apa gitu. Jadi sedikit klarifikasi ya. Sebenarnya bukan 3 kali ditolak, tapi 3 judul saya di satu waktu itu ditolak semua. Itu lebih sakit. Jadi pernah nggak sih kalian ngerasa pagi-pagi
udah enak, ngerasa kayak ih hari ini harus semangat nih mau ngajuin judul gitu ya kan. Malamnya itu saya proses ngapain judulnya itu apa dibilangnya, kayak proses nyari judul, kayak nyari referensi itu sampai jam 2 malam. Habis sholat subuh berdoa, ya Allah moga-moga hari ini judul saya diterima biar kayak teman-teman yang lain, soalnya kayak ngeles cok, betul, nengok-nengok teman-teman yang lain udah pada urus proposal, kita belum, judulnya belum. Oke, jadi lanjut ke kampus, nunggu dosen yang bersangkutan untuk ACC judul saya ke kampus, dosennya belum datang, saya tungguin, katanya dosennya masih sarapan. Bu, izin ya Bu, ini bukan maksud apa-apa, cuma cerita doang. Takutnya nengok. Takutnya nengok kan kita nggak tahu gitu. Oke, akhirnya setelah nunggu dosennya datang, saya di situ memaparkan judul-judul saya yang udah saya pikirkan malamnya itu, dan ternyata sangat disayangkan belum rezeki, 3 judul saya ditolak. Bukan karena apa, mungkin ya saya kurang konsultasi juga sebelum sama senior ataupun dosen-dosen lain. Jadi seperti itu. Kalau ditanya perasaan ya pedih cok, sumpah. Pedih. Agak bisa ngomong lagi lah, udah gitu aja dulu. Oke, lanjut ya. Sebutkan 5 jenis lensa kamera. Serius sih? Oke. Kalau nggak bisa jawab berarti bukan betul. Enggak lah. Kalau misalkan ditanya 5 jenis lensa kamera, yang pertama itu ada lensa kit. Itu lensa bawaan dari setiap kamera yang ada dijual. Tapi ada juga kamera yang kalau misalkan dibeli itu cuma body doang. Itu nggak cocok untuk kamu mendang-mending. Selanjutnya itu yang kedua ada lensa wide. Agak bingung sih jelasinnya, cuma lensa wide itu kalau misalkan gambarnya kayak lensa yang jangkauannya luas ya? Lebar, agak melebar dan cocok untuk foto grup ataupun foto-foto lain yang rame-rame orang gitu, yang perlu space besar gitu. Selanjutnya itu ada lensa makro. Lensa makro itu lensa yang biasanya dipakai untuk ngambil objek-objek kecil yang kayak misalkan harus deket kali gitu, tapi harus mau tetap dapat fokusnya juga. Kan nggak mungkin kita pakai lensa kit kita mau foto objek-objek kecil, pecah cok gitu ya, pecah lah kan, pecah nggak bisa. Selanjutnya itu udah keberapa? Yang keempat ya? Oke, yang keempat itu ada lensa fix. Lensa fix itu lensa yang apanya itu ya, apa tuh, nggak bisa di zoom in ataupun zoom out karena dia focal length-nya tetap ya, itu fix ya, udah fix, nggak bisa dimaju, nggak bisa dimundurin ya, seperti itu. Selanjutnya kalau itu namanya kontak lens mbak, kontak lensa ataupun kacamata yang ada pakai itu, kayak gitu, mirip sama. Oke, yang terakhir itu ada lensa zoom atau biasa juga disebut lensa tele. Pokoknya lensa yang biasa dipakai untuk objek-objek yang jauh, biasanya dipakai untuk sport kayak misalkan bola ataupun foto-foto, pokoknya fotografi alam untuk ngambil yang jauh-jauh. Enggak, kita dekat gitu. Oke, jadi itu 5 lensa, 5 jenis lensa kamera. Oke, itu malu cok, kalau nggak bisa sebutin kan malu kita. Oke, lanjut. Apa motivasi Muhammad Al-Haris ketika gagal dalam suatu hal? Oke, kalau ditanya motivasi saya, apa motivasi saya kalau ketika saya gagal, kasih contoh barang aja lah yang kayak yang saya ceritain tadi, judul saya ditolak. Itu motivasi saya supaya bangkit. Itu saya pertama mengingat orang tua dulu. Ini tergantung ya motivasinya ya. Kalau misalkan
masalah tadi, kalau kuliah saya ingatnya orang tua. Kalau hubungan lain lagi. Oke, pertama saya ingat orang tua. Kalau misalkan udah teringat orang tua, itu sumpah feel kalian untuk maju itu langsung kayak kena buff tuh, langsung kayak psiu, naik terus tuh. Nggak ada yang namanya kalian tuh jatuh atau down gitu, nggak ada. Pasti kalian langsung terpikir ini harus bisa, ini harus bangga dulu apalagi saya gitu ya kan. Ya itu selanjutnya saya berkaca kepada diri saya. Motivasi saya itu apa yang kurang dari diri saya. Ketika kalau saya ada gagal dalam suatu hal atau masalah, saya melihat ke diri saya dulu juga. Apa yang kurang? Kalau misalkan saya dapat gitu, oh mungkin saya kurang belajar, atau mungkin saya kurang semangat, ataupun saya kurang berniat di situ gitu. Itu langsung tuh saya kayak berpikir saya harus lebih bagus lagi. Ya pokoknya perbaiki diri. Karena ketika kita mau maju, yang membuat diri kita maju tuh diri sendiri, nggak orang lain. Ya. Apa? Aduh, please lah. Ya pakai juga. Oke, lanjut. Bagaimana cara Muhammad Al-Haris bersiul sambil melet? Beragain. Jadi gini, saya sudah terutama saya di dalam kos saya itu banyak saya menjumpai makhluk-makhluk aneh gitu. Orang-orangnya pun aneh gitu, tapi tidak pernah kelakuannya ada pertanyaannya gini, Cok, betul. Coba. Gimana orang bersiul sambil melet? Dek, kalau nengok video ini abang disuruh deh. Gini, pertama melet. Karena jujur aja serius, saya ini orangnya kapan disiul, sumpah. Apalagi sambil melet. Serius banget nih. Iya lah. Bisa nggak? Itu percobaan pertama, percobaan kedua. Ya, sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil, mustahil orang bisa siul pakai ketika lidahnya melet. Saya jujur ya, kalau misalkan ada orang, saya 100.000 di depan mukanya saya kasih itu kalau bisa siul sama melet. Dah, lanjut. Puas kan? Ini kan yang kalian mau kan? Ini yang kalian mau kan? Tadi mau harus melet, tapi yang terpelet. Shit, man. Oke, lanjut. Siapa 5 chat teratas Muhammad Al-Haris? Ngapain dong? Harus nih. Mana tahu ya kan? Oke, kalau kalian pengen tahu, mana WA nih? Mau di Zoom? Atau saya maju ke depan? Oke. Kalau kalian pengen tahu, biar tidak ada dusta ya. Oke. Yang pertama itu ada emak saya. Kok ada lope-lope ya, Bang? Ya, emak saya harus ada lope dong. Ya dong. Habis itu yang kedua itu kakak ipar kalian. Habis itu yang kedua ada kakak ipar dari abang saya itu. Seterusnya ada abang saya yang pertama. Habis itu selanjutnya ada grup KKN, grup DPL. Jadi saya juga lagi dalam masa-masa pembekalan KKN, jadi ada grupnya gitu. Udah ya? Aman ya? Oh aman ya? Oh aman dong. Grup apa? Oh gak ada.
Oh, sedikit klarifikasi lagi ya. Sorry, saya adalah kaum pemakai WA biasa, bukan WAGB. Apresiasi dong. Pakai WA gitu apa pesan-pesanan? Untuk WA yang pemakai WAGB pesan-pesannya Kalau yang sembunyikan status dari enggak sih, satu aja. Stop alay. Dah. Stop alay. Oke. Lanjut. Oke. Apa yang membuat Muhammad Al-Haris nangis? Oke. Saya orangnya kayak gimana ya? Jarang kali nangis. Saya orangnya tegar banget soalnya. Oke. Ada satu pengalaman yang menurut saya ya kayak ada yang membekas kali gitu. Saya mungkin setengah tahun yang lalu saya pernah dekat sama orang, tapi ternyata nggak jodoh. Di tengah perjalanan dia dilamar orang. Sedih ya tuh? Enggak. Oh, lagi dilamar. Sorry, dilamar orang. Dilamar orang. Pedih gitu ya. Oh. Abis itu ada juga momen dimana saya pernah di semester awal tuh, semester awal saya kuliah, saya pernah di momen saya nih betul-betul habis pendapatan, habis peng. Jadi saya kan orangnya ini malu gitu, bukan malu sih, kayak segan gitu, apalagi sama orang tua. Pernah di satu momen sampai dimana saya mau makan satu hari itu ya, itu interview tuh. Interview itu harus dibuat 3 itu baru bisa makan. Beras banyak, lauk nggak ada karena nggak ada duit. Jadi saya nelpon orang tua. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah bang, apa itu abang nggak ada duit lagi loh mak. Walah, bilang lah kok kayak gitu. Itu sampai sedih itu, soalnya saya sedih, kayak sedih lah gitu, karena semester awal kan kayak orang yang baru ngerasain ini kuliah, ini merantau dari orang tua, jadi kayak gitu. beban. Dan itu real, jadi beban keluarga itu gak enak. Oke. Itu 2 momen yang buat aku nangis. Banyak sih, tapi itu aja dulu. Banyak kali, masih banyak nih. Jahat guys. Oke. Lanjut. Apa yang dipikirkan Muhammad Al-Haris ketika lagi boker? Wow. Kalau misalkan ditanya kayak gini, tahu nggak, misalkan boker itu adalah kenikmatan yang paling enak yang dirasakan manusia. Kenapa? Waktu jongkok. Sorry, ini boleh dideskripsikan sangat jelas nih. Oh, boleh? Bisa mengimajinasikan. Karena serius ya, kalau orang boker itu ya, kayak pikirannya bisa kemana-mana itu ya kan. Kadang kalau mikiri terlintas tugas ya mikiri tugas. Kadang ya kalau misalkan terlintas mau makan apa, sampai boker pun kepikiran mau makan apa, karena jadwal boker saya itu di pagi hari. Serius. Pertama kalau terlintas tugas, habis itu yang kedua kalau misalkan masih pagi tuh ya, pasti terlintas mikiri sarapan apa. Habis itu yang ketiga random sih, banyak sih, nggak bisa dibilang juga. Mungkin ya tentang kehidupan lah. Entah mikirin kayak entah kuliah nanti sama siapa. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Udahlah. Pertanyaan pun terlalu ekstrim. Oke. Enggak lah. Kenapa Muhammad Al-Haris mau datang ke Tanya Inyo? Masya Allah.
Oke, kenapa Satu-satu. saya mau datang ditanyain yuk. Pertama saya mau silaturahmi ke adik-adik yang ada di sini, masya Allah. Ya. Selanjutnya ya makasih juga. Ini saya diundang soalnya. Makasih udah mengundang saya, walaupun terkadang saya sering dilupakan di sini. Ya agak curhat nih. Oke. Kalau mau cerita agak panjang lagi, ini sebenarnya undangan datang tadi malam, Cok. Ini untuk jadi catatan kalian ya. Saya sebagai senior juga harus mengkritik kalian. Undangan kalau narasumber itu jangan malamnya gitu. Ini kan, nggak boleh. Nggak acuh lah kok. Enggak, ini kan sebagai bahan apa kalian juga. Spesial untuk Bang Arisannya kok. Yang lain biasanya kan udah karena kalau Bang Arisan yang sibukan. Enak aja. Saya tadi motong jadwal untuk datang ke sini ya. Oke, pokoknya saya mau silaturahmi, main-main ke IBP, nengok segmen tanyain yuk juga. Terus ya sebenarnya dari kemarin-kemarin pengen juga sih nunduk. Enggak apa-apa. Biasa itu. Untuk kami makan. Untuk kali peka. Kemarin pegang kamera kan. Lanjut. Masya Allah. Siapa anggota IBP yang suka bikin kesel Muhammad Al-Haris? Masya Allah. Kalau misalkan di IBP, ini di masa kalian atau masa waktu saya menjabat? Bebas. Yang paling ngeselin, Bang. Yang paling ngeselin. Kalian, kalau kalian ya, kalau di masa kalian ya, oh nggak ada kok, Masya Allah. Kalian baik-baik semua kok. Iya. So, ini kan yang kalian mau kan? Ini kan? Enggak. Kalau ditanya ini nggak ada, karena anak IBP itu wah keren-keren. Serius. Kalau yang bikin kesel sih ya ketua kalian yang bikin kesel sumpah. Tahu? Buka aib deh. Ya bikin kesel itu. Kita satu bisa jadi. Janganlah. Jadi kenapa saya kesel sama dia sedikit? Dia itu orangnya susah dihubungi. Karena dulu pas masih zaman apa? Karena pun saya juga satu tongkrongan sama dia. Kalau misalkan dulu diajak nongkrong gampang kali. Kalau sekarang, Sim, cekis 2, dibalasnya 2 hari kemudian. Gak enak, Cok, serius. Buat kesel itu. Sip, BPKB. Makanya. Oke, lanjut ya. Cuman Sim yang buat aku kesel. Yang lain enggak kok. Nanti kalau cut foto Bang Arisan satu. Tahu ya. Tampilin, Pak, gini. Enggak Bang Arisan. Oke, pesan untuk para anggota IBP. Baik, karena ini pertanyaan terakhir di sini. Duduk bagus kalian. Serama dikit aku ya. Tausiah. Ya. Sebagai senior, saya sedikit ingin menyampaikan, tetap kembangkan kreativitas kalian, tetap solid, jangan clash di antara anggota, dan satu lagi hal yang paling penting, jangan ada cinlok di sini, minta tolong aku. Karena kalau misalkan cinlok itu payah. Kalian nggak bakalan bisa ngatur kehidupan perbucinan kalian sama yang ada di sini, dan itu fatal kali. Emang ada yang pernah nyintok, Bang? Oh pernah dong, pernah. Gibah asik. Kita jangan sebut merek ya. Oke, agak sedikit aja dulu. Jangan inisial, nggak boleh soalnya. Pokoknya sebut aja lah si Ucok ya kan. Si Ucok itu dulu waktu saya masih menjabat, kebetulan dia juga salah satu anggota pejabat TRS juga. Namun dia mempunyai cem-ceman yang membuat dia tuh nggak apa ya, maksimal dalam menjalankan tugasnya. Itu buat kesel, Cok. Korsanya nggak ada. Jadi untuk kalian jangan seperti itu. Berarti ada yang kesel berdua karena tadi yang bilang selain ngasih. Oh, ya beda konsep, Cok. Jangan. Siapa
anggota IBP. Ya, beliau anggota nggak dianggap itu. Sorry kalau kata gue ya, Le. Sorry, Le. Oke, mungkin itu aja. Dan apa ya? Saling menjaga keharmonisan kalian. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, selesai pertanyaan-pertanyaan yang telah dilemparkan ke saya, walaupun pertanyaan sedikit. Udah lah, pokoknya kayak gitu. Oke. Ya, walaupun pertanyaan-pertanyaannya random banget, cok, sumpah. Gak apa-apa aja. Ya, makasih udah ngundang saya di sini. Makasih udah kayak mana ya, membuat saya kayak saya disambut gitu, dikasih aqua lagi. Gak ada kuenya. Baik, untuk kalian-kalian yang nonton Tanya Inyuk, jangan lupa di subscribe channel IBP Entertainment, jangan lupa di share. Kalau mau komen lah situ. Habis itu di like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.